Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari kontes terbuka Olimpiade Matematika edisi September 2022 bagian A nomor 5. Tentukan hasil penjumlahan semua nilai berbeda dari mutlak dari 2022 X yang memenuhi persamaan floor X dikali fraksi X sama dengan 5X. Pertama barangkali kita tahu bahwa nilai dari fraksi X itu akan selalu lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 1, di mana X sama dengan floor X ditambah fraksi X, dengan floor X menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Nah, dengan demikian, karena kita punya floor X dikali fraksi X sama dengan 5X, maka ini bisa kita ubah menjadi floor X dikali fraksi X sama dengan 5 dikali floor X ditambah fraksi X. Atau kita punya floor X dikali fraksi X sama dengan 5 floor X ditambah 5 fraksi X. Kemudian 5 fraksi X-nya kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga di ruas kiri kita punya fraksi X dikali floor X dikurang 5 sama dengan 5 floor X. Atau fraksi X sama dengan 5 floor X per floor X dikurang 5. Di sini kenapa saya mengubahnya ke bentuk fraksi X? Karena sebenarnya fraksi X ini adalah nilai yang paling mudah kita cari karena batasnya sudah jelas. Fraksi X itu nilainya lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 1. Sementara kalau tadi dipaksakan ke floor X, memang floor X-nya bulat, tetapi untuk batasnya sendiri akan sedikit lebih merepotkan atau sedikit lebih rumit ketika kita mencarinya. Nah, dengan demikian, karena nilai dari fraksi X lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 1, sementara fraksi X adalah 5 floor X per floor X dikurang 5, maka kita punya 5 floor X per floor X dikurang 5 akan lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 1. Di sini kemudian saya akan bagi menjadi dua kasus. Kasus pertama itu jika nilai dari floor X dikurang 5 lebih dari 0. Oh ya, di sini jelas ya, floor X-nya tidak sama dengan 5. Karena kalau floor X-nya sama dengan 5, penyebut di sini akan jadi sama dengan 0. Nah, kalau nilai dari floor X dikurang 5 lebih dari 0, maka kemudian katakanlah ini persamaan pertama ya. Pertidaksamaan pertama. Jika pertidaksamaan pertama kita kalikan dengan floor X dikurang 5, maka kita akan punya 0 kurang dari atau sama dengan 5 floor X kurang dari floor X dikurang 5. Nah, dari bagian sini 0 kurang dari atau sama dengan 5 floor X, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dari floor X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Sementara dari bagian sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dari floor X-nya kurang dari negatif 5 per 4. Nah, karena floor X itu harus memenuhi kedua syarat di sini, maka jelas terjadi kontradiksi ya. Karena pernyataan pertama itu floor X lebih dari atau sama dengan 0, sementara pernyataan kedua floor X kurang dari negatif 5 per 4. Karena terjadi kontradiksi, maka untuk kasus pertama di mana floor X dikurang 5 lebih dari 0 itu tidak ada solusinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kasus kedua. Kasus kedua adalah jika nilai dari floor X dikurang 5 kurang dari 0. Pertidaksamaan pertama kita kalikan dengan floor X dikurang 5, maka kemudian kita akan punya 0 lebih dari
atau sama dengan 5 floor X lebih dari floor X dikurang 5. Dari bagian yang ini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dari floor X nya kurang dari atau sama dengan 0. Sementara dari bagian yang satunya lagi kita bisa simpulkan bahwa nilai dari floor X itu akan lebih dari negatif 5/4. Kemudian dari kedua pertidaksamaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dari floor X lebih dari negatif 5/4 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, karena floor X adalah elemen bilangan bulat, sementara floor X-nya lebih dari negatif 5/4 kurang dari atau sama dengan 0, maka di sini kita punya dua buah kemungkinan nilai dari floor X. Yang pertama adalah floor X-nya sama dengan 0, atau yang kedua floor X-nya sama dengan negatif 1. Mungkin dari sini kita bisa masukkan kemana ya? Ke bagian ini ya. Katakanlah ini persamaan kedua, fraksi X dikali floor X dikurang 5 sama dengan 5 floor X. Fraksi X dikali floor X kurang 5 sama dengan 5 floor X. Karena nilai floor X untuk kasus ini adalah sama dengan 0, jadi kita punya fraksi X dikali negatif 5 sama dengan 5 dikali 0 adalah 0. Dengan demikian fraksi X nya juga sama dengan 0. Karena X adalah floor X ditambah fraksi X, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa nilai X untuk floor X sama dengan 0 adalah X sama dengan 0. Dan nilai dari mutlak dari 2022 X nya untuk X sama dengan 0 adalah sama dengan 0. Nah, untuk kasus kedua, jika floor X nya sama dengan negatif 1, kita punya tadi fraksi X dikali floor X dikurang 5 sama dengan 5 kali floor X. Di sini kita punya fraksi X dikali negatif 6 sama dengan negatif 5, atau kita punya fraksi X sama dengan 5/6. Dengan demikian nilai X sama dengan floor X ditambah fraksi X. Floor X nya adalah min 1 ditambah 5/6, jadi kita punya nilai X sama dengan min 1 ditambah 5/6 adalah min 1/6. Nah, sementara itu nilai dari mutlak dari 2022 X akan sama dengan mutlak dari negatif 2022/6 atau sama dengan 337. Karena yang ditanyakan di soal adalah jumlah hasil penjumlahan semua nilai berbeda dari mutlak dari 2022 X yang memenuhi persamaan floor X dikali fraksi X sama dengan 5X, maka jawaban untuk soal ini adalah 0 ditambah 337 atau sama dengan 337. Sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.